Salam. Nama saya Renat Lutfi dari Prodi Informatika di Universitas Indonesia. Saya bertugas dari saat mata kuliah tentang semacam komputer, dosen pengabubunya begini, SDN, SD. Di sini saya akan mengambil analisa user interface di suatu e-commerce suatu Shopee. Saya mulai ragam dialog dan desain dalam user interface. Ragam dialog yang diambil Shopee menggunakan beberapa ragam dialog yang umum dalam desain user interface disesuaikan untuk konteks e-commerce. Yang pertama adalah menu dan navigasi. Menu dan navigasi. Untuk menu biasanya kategori produk utama, opsi layanan, pelanggan, dan pengaturan akun. Ini memungkinkan pengguna untuk cepat berpindah ke berbagai paket platform. Yang kedua adalah bila navigasi bawah. Bila navigasi bawah, pada aplikasi mobile, bila navigasi bagian bawah, layar menyediakan akses cepat ke fitur penting seperti beranda, branding, live, dan video. Dan juga notifikasi dan profil pengguna. Dan saya adalah profil sebagai profil pengguna. Untuk drop-down dan submenu digunakan dalam kategori atau filter untuk mempersempit pilihan produk. Untuk Shopee Live dan Shopee Video mempermudah pengguna mengetahui produk yang dijual. Yang kedua adalah formulir dan pengisian data. Dalam formulir pencarian, kotak pencarian yang menonjol bagian atas halaman memungkinkan pengguna mencari produk berdasarkan kata kunci. Fitur autocomplete atau saran pencarian sering diimplementasikan untuk membantu pengguna menemukan apa yang mereka cari. Untuk formulir login atau registrasi, desainnya sederhana, jelas untuk memudahkan pengguna membuat akun atau masuk akun yang ada. Yang ketiga adalah formulir checkout. Proses pembayaran yang terstruktur dengan langkah-langkah yang jelas, alamat pengirim, pilihan kurir, metode pembayaran, dan juga validasi real time yang sering digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan sudah. Yang keempat adalah filter dan software. Opsi filter berdasarkan harga, merek, kategori, dan lain-lain. Dan juga software yang berdasarkan relevansi harga terendah atau harga tertinggi dan juga terbaru. Sangat membantu pengguna dalam menyaring hasil pencarian. Yang ketiga adalah bahasa perintah terbatas. Bahasa perintah terbatas di sini adalah tombol aksi, tombol-tombol seperti tambah keranjang ini sekarang, chat per-chat dengan penjual, lihat detail, dan check out adalah bentuk bahasa perintah yang paling umum. Untuk ikonnya, penggunaan icon yang konsisten dan mudah dikenali. Itu mewakili tindakan atau kategori, misalkan icon hati atau untuk favorit dan icon lonceng untuk aktivitas. Mereka menggunakan untuk akan muka berbasis grafis atau graphical user interface. Ini penggunaannya adalah penggunaan elemen visual seperti gambar produk berkualitas tinggi, banner promosi yang menarik, dan tata letak yang terstruktur. Yang kedua, penggunaan warna dan tipografi yang konsisten dengan branding Shopee, di mana semuanya adalah berwarna oranye. Untuk animasi dan transisi yang halus untuk memberikan umpan balik visual dan meningkatkan pengalaman pengguna. Umpan baliknya adalah untuk sebagai yang pertama adalah notifikasi dalam memberitahu pengguna tentang pesanan, pengiriman, promosi, dan atau interaksi lainnya. Yang kedua adalah pesan singkat akan muncul bentar untuk mengevaluasi tindakan, misalkan perlu ditambahkan ke keranjang. Untuk indikator loading menunjukkan bahwa sistem sedang memproses permintaan. Yang terakhir adalah fasilitasi input, memberikan umpan balik langsung jika ada kesalahan dalam pengisian formulir. Yang kedua adalah desain, di mana setelah didesain, Shopee menggunakan beberapa desain yang umum dalam desain user interface disesuaikan dengan untuk konteks e-commerce. Yang pertama fokus pada pengguna, mana adanya kemudahan penggunaan, yaitu navigasi yang intuitif, alur pembelian sederhana, dan informasi produk yang jelas. Yang kedua adalah aksesibilitas.
Meskipun tidak selalu menjadi fokus utama dari e-commerce, desain yang baik tetap mempertimbangkan aksesibilitas agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Yang ketiga adalah personalisasi, di mana rekomendasi produk berdasarkan riwayat penelusuran dan pembelian, serta promosi yang disesuaikan dengan minat pengguna. Yang kedua, dalam desain adalah daya tarik visual. Yang dalam daya tarik visualnya adalah yang pertama konsistensi visual, di mana penggunaan warna, tipografi, icon, dan elemen desain lainnya yang seragam di seluruh platform. Yang kedua adalah gambar berkualitas tinggi, di mana produk dan video yang menarik dan yang ketiga adalah tata letak yang terstruktur, di mana penggunaan grid dan white space untuk menciptakan tampilan yang bersih dan mudah dibaca. Terakhir adalah branding yang kuat, penggunaan warna oranye yang khas, dan elemen desain lainnya yang mencerminkan identitas Shopee. Dalam desain, yang ketiga adalah efisiensi, mana pencarian cepat dan akurat yang memungkinkan penggunaan produk yang memungkinkan pengguna menemukan produk yang diinginkan dengan mudah. Kedua adalah proses checkout yang singkat, di mana mengurangi hambatan dalam penyelesaian pembelian. Yang ketiga, penggunaan ruang dan yang efektif menampilkan banyak informasi tanpa membuat tampilan terlalu padat. Dalam penanganan kesalahan atau error handling di Shopee, Shopee menerapkan beberapa mekanisme untuk mengatasi dan memberitahukan kesalahan pada pengguna. Yang pertama adalah pesan kesalahan yang jelas dan informatif. Jika terjadi kesalahan, misalkan kata login, kesalahan pembayaran, produk yang tidak tersedia, Shopee akan menampilkan pesan kesalahan yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Yang kedua adalah pesan kesalahan sebisa mungkin memberikan informasi tentang apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Misalnya, kata ini salah, kita coba lagi, atau juga stok produk yang tidak mencukupi. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang sopan dan tidak menyalahgunakan. Pandangan yang kedua adalah tentang validasi input. Adanya validasi real time saat pengguna mengisi formulir, misalnya dalam pengiriman, proses pengiriman, sistem akan langsung memeriksa apakah input sudah benar sebelum dikirim. Ini akan membantu mencegah kesalahan sebelum terjadi. Contohnya, format email yang salah atau nomor telepon yang tidak valid akan langsung diberitahu. Kedua adalah pencegahan kesalahan. Beberapa elemen user interface dirancang untuk membatasi potensi kesalahan pengguna. Misalkan pemilihan opsi dari daftar dropdown untuk memastikan format yang tidak benar. Untuk bantuan atau help di Shopee juga menyediakan berbagai sumber daya dan cara bagi pengguna untuk mendapatkan bantuan dan informasi. Yang pertama adalah bantuan atau help center. Ini adalah sumber informasi utama yang berisi artikel-artikel dan panduan lengkap mengenai berbagai topik seperti yang tanda cara membuat akun dan login, cara mencari dan membeli produk, adalah metode pembayaran dan pengiriman, adalah melacak pesanan, ini adalah pengajuan pembalian barang dan dana, berikutnya adalah berinteraksi dengan penjual, dan keamanan dan privasi, yang terakhir adalah pertanyaan umum. Yang pusat konten kedua adalah biasanya terorganisir dengan baik berdasarkan kategori dan dilengkapi dengan fitur pencarian untuk memudahkan pengguna menemukan informasi yang relevan. Bantuan yang kedua adalah chat dengan customer service. Di sini Shopee juga menyediakan fitur live chat yang memungkinkan pengguna untuk terhubung langsung dengan tim layanan pelanggan atau customer service. Fitur ini sangat berguna untuk pertanyaan atau masalah yang lebih spesifik dan memerlukan bantuan langsung. Dan adalah chat dengan penjual, mana pengguna dapat langsung menghubungi penjual melalui fitur chat yang tersedia di halaman produk atau halaman toko penjual. Ini berguna untuk menanyakan detail produk, ketersediaan stok, atau hal lain yang berkaitan dengan produk yang dijual oleh toko tersebut. Kelebihan dan kekurangan. Oke, kekurangan bagi user. Eh,
kelebihan dan kekurangan dalam perspektif pandangan saya sebagai seorang user. Kelebihannya atau kelebihan Shopee ini adalah yang pertama adalah pilihan produk yang luas dan beragam, harga yang kompetitif dan banyak promo, adalah user interface yang intuitif dan mudah digunakan, adalah sistem pembayaran yang beragam dan aman, di mana Shopee menawarkan berbagai pilihan pembayaran, termasuk transfer bank, kartu kredit atau debit, dompet digital atau Shopee Pay, dan cash on delivery atau COD di berbagai wilayah. Yang kelima adalah layanan pelanggan yang responsif, di mana dalam banyak kasus Shopee menyediakan layanan pelanggan melalui chat, email, dan pusat bantuan. Meskipun ada variasi dalam pengalaman pengguna, banyak yang akan terbantu dengan respon dari tim pengembangan Shopee. Dan kelebihan keenam adalah jaminan Shopee. Fitur ini memberikan jaminan kepada pembeli dengan menangani pembayaran kepada penjual, sehingga pembeli menerima dan mengkonfirmasi pesan dalam kondisi baik. Ini akan meningkatkan kepercayaan dalam berbelanja. Dua kurangannya adalah kualitas produk yang bervariasi, karena banyaknya produk, karena banyak penjual independen, kualitas produk yang dijual di Shopee bisa sangat bervariasi. Pengguna perlu berhati-hati dan selektif dalam memilih penjual dan produknya. Kurang kedua adalah potensi penipuan dan produk palsu. Meskipun Shopee memiliki mekanisme perlindungan, resiko penipuan dan pembelian produk palsu tetap ada. Kita perlu waspada dan mereka memeriksa reputasi penjual serta evaluasi produk dengan bersama. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya.